Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Tema kita kali ini Aquarius, dirinya yang pernah menyakitimu dan ini yang dia ingin katakan kepadamu. Kira-kira dia mau ungkapkan apa ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk memberikan atau mereadingkan ya untuk ke depan untuk kalian ya. Dan ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, berikan energimu, kita langsung saja untukmu, Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, bintang Aquarius. Aquarius, dirinya yang pernah menyakitimu dan ini yang ingin dia katakan kepada kamu, Aquarius. Kita lihat apa yang terjadi, Aquarius. Wow, saya lihat di sini dia menunggu pesan kabar dari dirimu. Wah, kamu dikangenin. Ya, dia menunggu kamu memberikan kabar. Kalaupun mungkin kondisinya dia yang salah ataupun lagi break dan masalahnya di dirinya. Ya, dia nggak mau datang meminta maaf karena egonya sangat tinggi. Ya, ini pun bisa energinya terbalik ya, macam contoh kamu yang bersalah, kamulah yang egonya sangat tinggi, tidak mau meminta maaf. Dia lagi menunggu kabarmu. Ya, entah di posisi dia salah ataupun tidak, tetapi ini ego saya merasakan energi kalian dua-duanya sama-sama tinggi ya. Jadi nggak mau mengalah. Karena ada beberapa yang merasa bahwa saya mengalah juga, sudah berkali-kali saya mengalah, saya diinjak-injak terus. Ataupun mungkin kondisinya percuma juga ya, kita bermaaf-maafan tetapi sikap tidak ada introspeksi dari sikap dirimu gitu. Ya, dirinya maksudnya ya, entah dirimu entah dirinya ya, karena saya lihat di sini mirip-mirip ya, ada energi yang memang apa ya? keras kepala gitu ya. Jadi sebenarnya dalam hati tuh kangen ya, tetapi secara fisik ataupun realita kehidupan ya tidak membutuhkan Aquarius. Padahal sebenarnya dalam hati sangat-sangat membutuhkanmu, sangat-sangat butuh perhatianmu, sangat-sangat ingin kasih sayangmu ya. Saya melihat dia sering melihat sosial mediamu, melihat apa aktivitas kamu lagi dengan siapa, dan apa yang kamu lakukan saat ini. Ya, walaupun hanya dia membisu dan hanya memantau. Ya. Dan ya berusaha untuk bisa tegar ya dalam menahan rindu. Tuh kan sama. Di sini dia ingin kamu tuh lebih peka terhadapnya gitu. Tetapi kok kamu nggak peka-peka? Ya, dia merasa sendiri, sepi tanpamu sebenarnya ya. Ada kekecewaan dalam dirinya yang mana mungkin dia ingin katakan kepadamu, Aquarius, maafkan saya atas kebodohanku, atas kesalahanku, atas diriku yang terlalu egois ini. Tetapi ya itu, karena diriku memang egoisnya sangat luar biasa sehingga langkahku, mulutku, dan diriku belum bisa datang kepadamu untuk meminta maaf. Ya, karena saya takut terabaikan, terlupakan olehmu. Jadi dia takut ada penolakan di sini ya. Jangan sampai nanti dia minta maaf kamu ya cuek atau apapun. Dia takut, mendingan sekalian gak usah. Dia tahu Aquarius orangnya keras, tipe kayak kamu tuh kayak gimana dia tahu. Jadi dia seakan-akan ya sudah, daripada saya menanggung malu ya, mendingan saya nggak usah sekalian gitu. Karena dia orangnya ya kalau mau dibilang cemen ya.
entah cewek entah cowok ya. Kalau cewek ya nggak jadi masalah kalau cemen ya, tetapi ya akan jauh lebih baik kalau gentlewoman dan gentleman mengakui akan kesalahan ya. Tetapi di sini dia hanya menunggu dan menunggu karena ego dia yang menahan. Oke, berikutnya. Saya melihat di sini dia melihat kamu sekarang jauh lebih baik. Mungkin dia pernah dulu meninggalkanmu karena sosok lain. Karena ya mungkin kondisinya dia ingin kebebasan, tidak ingin akan aturan-aturan, ataupun mungkin kondisinya dia mencari orang yang lebih up dari dirimu, yang mana bisa memberikan apapun yang dia inginkan ya. Sehingga saat ini ya dia hanya bisa menatapi dirimu. Makanya tadi saya bilang kan dia hanya bisa melihat kamu, bahkan seolah-olah kamu tidak dilihat gitu ya, padahal sebenarnya dia memantaumu dari jauh ya, dimana dia melihat kamu sudah lebih up, lebih cantik, lebih ganteng, bisa lebih move on, bahkan mungkin kamu sudah mempunyai penggantinya. Dia marah sekali ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu kalau seandainya sudah berumah tangga ya, dilihat kok kamu bisa move on tanpa saya, kamu kok bisa mandiri tanpa saya, dan bahkan keluarga pun berpihak padamu. Kenapa? Ya. Sampai saya di sini tidak mempunyai siapa-siapa yang berpihak padaku. Saya marah sama kamu Aquarius. Kenapa semuanya care pada dirimu sedangkan saya tidak? Ataupun mungkin kondisinya kalaupun ada anak di sini ya, kenapa anak lebih ke kamu? Saya salah apa? Ini orang ini ada beberapa yang tahu kesalahan, tapi ada yang tidak merasa dia mempunyai salah ya. Ada beberapa yang keras kepala gitu, membenarkan kesalahan dia. Sehingga dia merasa bahwa apa salah saya ya. Kalau dia punya salah itu sudah mencuekinmu, tidak bertanggung jawab ya, mungkin malah tidak menafkahi, seolah-olah ya nafkah itu ya biasa aja gitu, nggak bisa sabar ya kamu. Padahal ya kalau dibilang makan emangnya perlu sabar. Kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan makan, apalagi kalau dibilang sudah mempunyai anak. Tetapi dia bikin kayak bujang di sini ya, santai, mau makan tidak makan ya terserah. Padahal ini kita bilang kan ada anak nggak mungkin mau diet, ujung-ujungnya sakit keluar duit lagi. Mendingan keluar duit untuk beli makan dibandingkan keluar duit untuk beli obat, iya kan? Tapi di sini ada beberapa yang saya salah apa? Dia itu nggak bersyukur, bawa agama, bawa Tuhan. Ya makanya sekarang dia sudah mendapatkan karma. Saya lihat seperti gitu. Hidupnya jauh lebih ruwet, lebih mumet, bahkan ada utang, stres, tekanan. Walaupun dia bekerja dia nggak bisa konsentrasi karena tekanan banyak. Entah dari keluarga, entah dari dirimu, entah dari dirinya, bahkan dari pekerjaan, pimpinan, sahabat dan lain-lain. Mumet. Karena saya lihat di sini dia banyak orang-orang yang toksik ya. Jadi dia tuh ibaratkan gini, dia tuh sebenarnya sudah punya masalah, tetapi karena dia bergaul dengan lingkungan toksik ya, ibaratkan dia memanggil toksik-toksik lainnya masuk dalam hidupnya. Kegagalan, kehampaan, kericuhan masuk dalam hidupnya. Kenapa? Karena circle-nya di situ. Dia udah tahu nih orang tidak baik tapi masih di situ. Ibaratkan penjilat. Dia tidak melihat dari sisi orang lain ya. Yang penting dia bisa up, dia bisa goalkan apa yang dia inginkan, yaitu macam contoh tadi saya bilang, dia berani meninggalkanmu demi orang yang dia anggap lebih baik dari dirimu. Pada saat orang itu sudah tahu kalau karakternya kayak gini, ditinggalkanlah dia dan akhirnya dia merana, dia ingin kembali padamu tetapi egonya masih tinggi. Apakah kamu masih mau menerimanya atau tidak? Ya. Sehingga di sini dia masih mencari waktu dan saat yang tepat untuk bisa datang ke kamu, ya setidaknya kamu bisa menerimanya kembali. Karena dia sudah tidak kuat dengan penghakiman publik. Seolah-olah dia terhakimi sendiri walaupun kamu tidak mencari pembelaan dan pembenaran. Ya, dia merasa bahwa kamu kok begitu ya? Kok kamu selalu membuat saya marah? Saya tidak suka dengan keberhasilanmu, saya tidak suka dengan prestasimu. Ya, karena saya lihat di sini juga ada kompetitor tidak sehat ya, selain dari pasanganmu yang dia tidak suka akan keberhasilan dari Aquarius. Mungkin kamu mendapatkan posisi tertentu yang bagus, naik jabatan, ataupun mungkin kamu disayang oleh sahabatmu, keluarga, ya. Ini pun saya lihat di sini ada yang mungkin disayang bos ya, karena loyalitas terhadap perusahaan, sedikit-sedikit kamu ke tangan kanan bos ya. Dia nggak suka, dia mau posisi kamu. Yang mana mungkin dia merasa bahwa dirinya paling hebat, dirinya yang paling bisa. Kenapa kamu yang dapat? Bukan saya. Nah ini ya, ada beberapa yang tidak suka sama dirimu atas pencapaianmu, atas keberhasilanmu. Dia iri.
Makanya ada yang tidak suka, dia mau datang kepadamu untuk ya pura-pura ya, mencari-cari celah untuk tahu bahwa oh kelemahan kamu tuh kayak gini tuh, supaya dia bisa menghasut. Jadi seperti gitu ya. Makanya ya, dan ingin kamu untuk lengser, ataupun mungkin ya setidaknya bos beralih ke dia untuk diprioritaskan atau menduduki jabatan yang kamu lagi tempati saat ini ya. Ataupun mungkin kalau kamu tidak mempunyai jabatan sekalipun ya, dia merasa bahwa kok kamu selalu ceria, selalu happy ya, kenapa ya, dia kayak macam nggak suka karena tekanan, bukan karena segi. Malah ada saya lihat di sini orang senior kamu nggak suka kamu. Kenapa? Karena kamu lebih happy. Seakan-akan dia kerja itu penuh dengan tekanan, jadi dia marah karena serasa kayak kamu tuh happy di atas kemalangan dia ya, karena mungkin dia sering dapat marah oleh pimpinan, tekanan dari pekerjaan tinggi ya. Dia nggak suka saja dengan orang-orang yang bahagia, bukan hanya kamu, mungkin link kamu ya, circle kamu bahagia-bahagia itu dia marah ya. Seakan-akan tuh nggak suka aja lihat orang bahagia. Nah ini ada beberapa yang tidak suka, dimana dia ingin datang kepadamu untuk menegurmu. Waduh ini bahaya nih. Dia mau ingin datang mengatakan kamu itu udik ya. Ini bahasanya kasar ya, maaf ya, tapi memang ada yang tidak suka sama Aquarius ya, seolah-olah kamu punya mulut itu dipakai untuk yang baik, jangan tukang gosip. Ini contoh ya, padahal kalian tidak bergosip loh, tetapi dia berpikir bergosip ataupun yang nggak beres. Harus tenang-tenang ya, itu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Wow, di sini pasanganmu, ataupun mungkin dia menyesal kamu sudah memilih yang lain. Ya, ini ada beberapa yang tidak suka atas kamu mendapatkan orang yang baru. Ya, dia serasa kayak, aduh, kenapa kamu bisa move on? Kenapa kamu tidak bucin lagi terhadapku? Ya, dia serasa kayak dirinya harus diprioritaskan, dan dia menyesal telah memperlakukanmu tidak baik. Dan akhirnya dia menyesal juga karena terlambat meminta maaf kepadamu, dan akhirnya kamu membuka hati kepada yang lain. Ya, jadi ada penyesalan, ada drama juga ya saya lihat di sini. Ya, ataupun mungkin kalau kondisinya kamu sudah bersamanya ya, kamu kuat dalam menentukan sikap di mana kamu kekeh untuk berpisah. Saya lihat begitu, dibandingkan hidup dengan orang yang menyakiti. Ya, jadi ada beberapa yang dalam proses perceraian juga. Kalau seandainya kamu sudah nikah, tapi kalau seandainya kamu belum nikah, berarti kamu berpaling ke yang lain untuk bisa menerima cinta baru untuk kepastian hidup. Karena mungkin saya lihat di sini dia menggantungkan hidupmu, ataupun mungkin kondisinya hanya memanfaatkan kebaikan kamu. Maaf terbalik ya. Artinya kamu sudah mempunyai pasangan baru ya, terus dia menyesal kan. Jadi dia merasa bahwa saya ini terlambat mengutarakan mengutarakan maaf dan berusaha untuk menunjukkan kebaikanku, bahwa saya sudah berubah ya. Itu yang dia rasakan saat ini, atau dia ingin ungkapkan kepadamu. Kenapa? Karena kamu sudah memilih yang lain. Seperti gitu ya. Kalaupun sudah menikah, berarti dia merasa bahwa Aquarius ini berani untuk mengambil keputusan ya, yang mana mungkin dulu dia merasa kamu bucin terhadapnya, sekarang sudah lebih up ya, sudah lebih enjoy, lebih happy dengan keadaan saat ini, dan berani untuk berkata tidak untukku. Dan ya mungkin sekarang ada proses perceraian, sehingga dia merasa bahwa saya sekarang sendiri, saya sepi ya, ini yang harus saya jalani ya, dimana ya mungkin ini takdir saya. Tetapi ya semoga kamu bisa memaafkan kesalahanku, karena penyesalan pada saat sudah berpisah. Tapi kalau yang belum berpisah ya dia macam keras kepala, masih yang tadi saya bilang ya, keras kepala, untuk meminta maaf aja susah. Tetapi malah pada saat sudah berpisah baru dia sadar bahwa ternyata Aquarius kamu yang terbaik dari yang terbaik. Seperti gitu, tragis ya, tetapi ya itu yang terjadi karena ego terlalu tinggi ya. Makanya kita jangan pakai ego yang terlalu tinggi ya. Kalau ego terlalu tinggi kan kentara angkuh dan sombong. Tetapi kalau kita terlalu juga menggunakan hati yang lebih tinggi, kita kadang-kadang dipermainkan, dimanfaatkan. Jadi bagusnya apa? Ya seimbang. Kita punya hati, tetapi kita juga harus menggunakan logika kita.
seimbang, jangan ada yang mendominasi. Karena yang tidak seimbang itu berbahaya. Kenapa? Ya merugikan diri kita sendiri. Kalau kita sombong, banyak yang nggak suka. Besok kita membutuh bantuan orang, mereka nggak mau bantu kamu lagi. Dan begitu pun kamu bisa jatuh miskin, terpuruk ya, kalau kamu terlalu empati. Kita empati bisa, tetapi kalau berlebihan ya, kita baik, oke, tapi terlalu baik itu nggak boleh. Ya, ini menurut logika. Tapi kalau kamu mau terlalu baik ya terserah, itu pilihanmu. Tetapi kalau secara psikologis, yang lebih atau kurang itu nggak bagus porsinya. Makanya kalau makanan garam itu contoh ya, berlebihan kan asin, akhirnya jadi nggak enak. Ataupun kekurangan hambar, kita nggak enak. Nah itu sama seperti energi juga ya, hati dan logika harus seimbang. Oke, maaf ya agak berisik. Dan semoga resonate untukmu. Saya sudah menarik energi lagi, koneksi untuk kalian dari inisial dan zodiak. Kita mulai dulu dari zodiak, dari inisial dulu ya. Dimana inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf O, ada huruf K, A, Y, D, S, R, G, C, H, S, wah S-nya double nih, T, yang double berarti energinya up ya, L, M, V, D, K, U, B, dan J. Jadi untuk koneksi inisial ada O, K, A, Y, D, S, R, G, C, H, S, T, L, M, V, D, K, U, B, dan J ya. Oke, dan untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Gemini, ada Cancer, ada Libra, Leo, dan Sagittarius. Dimana untuk koneksi juga ya, kalaupun seandainya tidak ada di inisial, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak ya, dimana Gemini, Cancer ya yang terkoneksi dengan kamu, ada Libra juga, Leo, dan Sagittarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Aquarius, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.